Oke, halo teman-teman LinkedIn semuanya. Balik lagi di tongkrongan kita ya, Coding Skuy. Kita akan ya nyapping-nyapping aja sih sebenarnya untuk pembahasan malam ini. Gue pengen explore sebagai Gen Z, gue pengen explore hmm, Oke, belajar, halo ya teman-teman belajar LinkedIn pemrograman. semuanya. Apakah belajar pemrograman di era AI itu masih worth it gitu ya, terutama kali ini gue bareng TypeScript gitu ya. Disclaimer dulu, gue belum pernah pakai sama sekali ya mm, TypeScript ini gitu ya. Karena background gue mobile developer, jadi bahasa programan yang sering gue pakai jelas ada Java, Kotlin, Swift, dan Dart ya. Nah, kenapa gue mutusin buat belajar TypeScript gitu ya, karena masih ada kaitannya ternyata ya, di React Native itu bisa dipakai katanya gitu. Tapi untuk malam ini kita nggak bakal, eee, full ya dari basic TypeScript sampai ke, front end React atau React Native gitu ya. Mungkin next session gue bakal live lagi, tentang ya kelanjutannya lah kalau ada gitu ya, gue bakal bikinin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue bakal mulai ya, sesi belajar kali ini. Gimana nih impresinya nanti? Apakah ada kultur shock untuk Gen Z seperti saya belajar pemrograman di era AI yang, umumnya sekarang tuh pada nge-vibe ya teman-teman. Nge-vibe tuh yang nge-prompt AI, nanti AI-nya yang nulisin coding gitu. Itu nggak salah juga ya, karena zaman sekarang, kecepatan juga, bisa diandalkan, tergantung, pilot lah ya katanya. Oke, lanjut lanjut aja nih, komputer gua memori normal, semoga nggak ada trouble ya, seperti bahasa-bahasa lainnya gitu ya. Oke, next, gue bakal buka dulu ya VS Code dulu. Kalau teman-teman di sini pakai IDE apa nih? By the way, kalau gue sendiri biasanya ya Android Studio, kalau nggak Android Studio ya VS Code gitu. Tapi seringnya di Android Studio ya, karena bahasa programan Dart, Kotlin, Swift, Dart, Kotlin sama Java itu udah mature gitu ya. Sedangkan Swift gue di Xcode. Oke, ini udah kebuka VS Code gue, dan tada, gue bakal buka terminal dulu karena gue perlu bikin folder tentang tentang belajar lah ya. Gue bakal bikin folder di mana ya? Gue taruh di dokumen, mungkin di ada folder coding squid. Hmm, ya. Oh, coba lihat di sini ada apa. Nggak ada apa-apa sih. Ada deh, ada lagi. Jangan, jangan, jangan. Sorry, sorry. Ini dulu ya. Dokumen LS. Waduh, gue banyak banget foldernya, guys. Kita bikin folder baru aja ya. Coding. Kita belajar. Oh, sorry, sorry. Make ya. Make directory, coding school, cd coding school. Kemudian gue akan bikin folder baru, belajar TypeScript gitu ya. Kita masuk ke foldernya, habis itu kita buka pakai kode titik ya, biar VS Code-nya akses. Oke, ini udah kebuka, yang satunya gua tutup dulu. Nanti kita bakal ya ngoding di sini ya, teman-teman. Dan
Referensi belajar gua bukan dari, apa namanya itu ya, website official atau kursus yang berbayar, bukan ya. Ini, mhm, pure gratis ya. Namanya apa, gue bakal pakai OpenCode ya, tapi pakai plugin ya, plugin namanya, nah ini dia teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari Coding School namanya ya di npmjs.com. Cara nginstalnya juga gampang, jadi teman-teman, langsung aja, apa namanya itu, bagian quick start nih ada ya, kita disuruh nambahin baris kode berikut di OpenCode.json. Nah, buat teman-teman yang familiar dengan OpenCode.json, eee, setup seperti ini ada 2 kategori ya, ada global setup, ada yang project setup ya, ya scope-nya aja yang ngebedain gitu. Nah, kalau gua udah pasang ini di global setup ya. Global setup gua karena gue pakai MacBook sesuai dokumentasi OpenCode, itu, lokasinya ada di root, kemudian, ya di root, kemudian ada .config folder, kemudian ada OpenCode, kemudian ya OpenCode, terus, kita bisa lihat pakai ini, namanya OpenCode.json. Nah, gue udah nginstal ya teman-teman di bagian sini, plugin Coding School targetingnya ke versi 2.0.0. Karena gue sebelumnya pernah pakai versi yang awal ya, yang sekian. Pas gue nginstal 2.0.0 gitu, itu ninggalin cache. Jadi ya gue tulis aja targeting gitu ya, kayak gini. Nggak sesuai dokumentasi tadi ya. Kalau dokumentasinya kan cuma gini doang ya. Harusnya sih lab test, tapi gara-gara ada caching, ya udah sih gitu. Nah, setelah itu kita bisa langsung buka open code-nya dan bakal nemuin dua agent yang bisa dipilih gitu teman-teman. Nah, kita coba ya. Nah, di sini gue bakal buka open code. Gue pakai open code yang TUI ya teman-teman. Buat yang pakainya GUI atau open code strip-strip mini juga nggak masalah sih, harusnya agentnya tetap ada. Nah, di gua udah ada ya kan. Ada 2 agent namanya agent coach untuk mentoring kode review dan bla bla bla, ada learn. Karena konteksnya kali ini kita bakal belajar, jadi ya kita pilih yang learn aja. Kemudian apalagi ya? Singkatnya sih apa namanya itu, plugin ini tuh ya eh, bakal ngebantu kita belajar tentang AI engineering. Itu bahasa kerennya programmer era sekarang mungkin ya. So, harusnya simple aja sih, yang biasanya AI ngerjain pekerjaan kita secara langsung nulis gitu ya. Dengan coding tool ini beda konteks ya teman-teman. Hati-hati nanti ketika milih agentnya ternyata agent coding school eh, untuk ngegarap pekerjaan. Bisa-bisa aja. Yang jelas nanti kalau buat belajar scope-nya pakai yang learn agent gitu ya. Kalau yang buat ngerjain project itu bisa pakai yang coach. Apa bedanya? Kalau learn tadi kita tahu ya scope-nya itu belajar aja. Sedangkan kalau yang coach project mentor ini kita sambil garap proyek kan gitu ya. Tapi ada temen gitu atau senior gitu yang kritis terhadap pekerjaan yang kita garap gitu ya. Dan itu sih, gue belum nyoba yang coach, tapi mungkin next sesi gue bakal, apa namanya tuh, buat event live lagi di LinkedIn ini atau di YouTube. Oke, kita lanjut, ke tema kita hari ini, belajar TypeScript ya. So, langsung aja kita say hi dulu. Say hi, aku mau belajar TypeScript.
Oke. Gue pakai model AI Big Pickle, ini gratis dari Open Code Zen ya. Teman-teman bebas aja sih mau pakai model apa aja, yang jelas setiap model tuh punya apa ya, spesifikasi iya spesialisasi khusus gitu ya. Kalau ngoding ya pilih untuk yang ngoding, atau yang general kayak reasoning gitu boleh, terserah teman-teman. Oke, ini ada jawaban di sini gue dapetin dari agent, eee, ya Open Code Coding School. Dia nyapa balik, oke, sapanya simpel aja sih, "Senang bisa bantu kamu belajar." Dia nanya, "Nama aku siapa? Apa goalnya? Seberapa familiar kamu dengan JavaScript? Pernah pakai TypeScript sebelumnya?" Oh, gue bakal jawab 4 pertanyaan ini. Di awal percakapan gua di apa ya, singkat, conversation singkat langsung to the point. Gua suka banget agent yang kayak gini. Oke, kita balik dulu ya. Ah, Royce Byron, sorry, Royce Byron. Kemudian nomor 2 apa goalnya? Ya basic aja sih, fundamental. Fundamental TypeScript. Ketiga apa nih? Familiar kamu dengan JavaScript? Nol, alias belum pernah sama sekali. Yang keempat, pernah pakai TypeScript sebelumnya? Tidak, tidak sama sekali. Ah, disclaimer di bawah ya. Saya lebih sering menggunakan bahasa pemrograman Dart gitu ya. Misal gitu ya. Kalau teman-teman pakainya yang sering dipakai setiap hari TypeScript, ya udah kasih tahu aja bahwa lu pernah lu pakai TypeScript sesering itu di daily aktivitas lu gitu. Kalau gua sih Dart itu dulu ya. Kita lihat apa jawaban agent ini atau model AI Big Pickle dengan agent Coding School Learn. Kenapa Bang pakai Coding School buat apa namanya, belajar? Nggak dari video aja Bang, atau daftar kursus gratis gitu di platform platform kursus bootcamp gitu ya? Kan banyak beasiswa. Iya teman-teman, gua rekomendasiin sih ya, karena apa namanya itu, belajar dari banyak sumber itu membuka jendela wawasan ya buat kita gitu. Jadi banyak point of view, apalagi Eee, kalau teman-teman tuh belajar dari senior atau praktisi yang berada di industri, artinya apa? Ya udah, lu belajar materi itu, otomatis lu bisa diserap gitu saat itu juga. Tinggal lu tunjukin, value lu baik dari, skill, fundamental, sampai ke portfolio juga, untuk apa namanya tuh, seleksi gitu ya di rekrutmen. Nah, nih teman-teman udah bales lagi nih si agent. Oke, ini learning roadmap yang sudah aku buat untuk kamu, Rois. Ya, gue tadi baca ya sekilas, si plugin ini tuh, ini penjelasan fitur, eee, plugin open code ini tuh bakal bikin, data struktur folder .coding school, kemudian di dalamnya ada banyak ya, ada roadmap, kemudian ada session, ada quiz, report, sertifikasi gitu. Nggak perlu jadi acuan ya, balik lagi, eee, penilaian tentang keahlian lu, ya tinggal lu bisa nggak nunjukin gitu aja sih. Di era AI itu banyak banget fenomena orang yang tadinya punya skill tiba-tiba orang yang tadinya tidak punya skill tiba-tiba portofolionya banyak. Ada juga yang tadinya geek programming gitu ya, setiap hari, mungkin levelnya udah senior,
tapi gara-gara adanya AI terus prompting terus gitu ya di vibe vibe coding activity dia, sampai lupa, skill basic-nya. Tapi selupa-lupanya senior paling lupa sintak aja. Kalau logika kode bukan lupa sintak, dia lupa bahasa aja, kalau sintaks sih harusnya bisa mengerti dia, mau pakai bahasa moronan apa. Ya syukurnya ya kalau masih ada gitu. Nah, ini juga cocok nih buat yang case tadi ya, dua dua person tadi, buat memperkuat, eee, value di diri lu gitu ya, kenapa nggak lu sambil garap sambil kerja gitu kan, enak gitu. Kecuali kalau teman-teman punya manajemen, apa namanya, workflow yang dengan vibe coding workflow yang setup lu ada sesi review gitu yang intent, nggak asep-asep terus gitu ya, permission ngawur aja, banyak tuh yang di-allow all gitu kan. Itu bahaya banget gitu ya untuk, apa namanya tuh, keamanan lah nantinya ya, security. So, balik lagi, tadi agent-nya bilang dia udah nge-generate root map. Oh ini teman-teman, foldernya udah muncul ya di bagian apa, di bagian sini. Namanya, ya namanya coding school ya foldernya. Kita buka aja, ada roadmap. Oh, yang keluar pertama kali 2 file ini ya, sama subfolder berikut ini. Kita coba lihat beginner ini isinya apa. Oh, beginner yang disampaikan di sesi chat gak sih? Iya, iya ini sama nih. Nah, kita coba review sekilas ya teman. Overview learning path, install TypeScript, setup, variable data, function, object interface, ada advanced types, classes OOP, generic. Nah, kenapa gue tertarik belajar TypeScript karena background gue kan lebih nyaman di bahasa programan yang tertata, struktural dan ya object oriented banget gitu ya. Kalau gue pindah ke JavaScript, sebenarnya JavaScript juga ada ya yang OOP ya. Tapi gue belum explore karena TypeScript ini digadang-gadang versi apanya ya? Gue nggak tahu ya nama apa, resminya kayak gimana, tapi gue dengar-dengar TypeScript itu gantiin JavaScript. Tapi faktanya nggak juga ya teman-teman, ada juga yang apa, JS masih update terus gitu ya sampai saat ini. Oke lanjut, ini ada berapa intinya ada 10 modul ya, di akhir modul kita ada project CLI, capstonnya ya, to do F aja gitu, in TypeScript. Oke, nggak ada masalah, kita bakal eksekusi ya. Kita lihat ya. Ada pertanyaan dari agent, roadmap ini sudah sesuai dengan goal kamu atau ada yang mau ditambahin? Wah, harusnya sih udah cukup ya. Oke, udah cukup. Kita langsung setujuin aja. Asik ya teman-teman. Kalau teman-teman biasanya ikutan kursus di luar yang berbayar, kan di awal juga teman-teman bakal dikasih tahu kan, apa namanya itu, apa yang bakal dipelajari di kelas kursus ini. Nah, itu juga agen ini menerapkan gitu ya, bahkan ditawarin gitu kalau nggak sesuai expect, teman-teman bisa minta sesuatu gitu, misal, "Gue terlalu pemula nih," gitu, jelasin aja gitu, nanti bahkan kalau teman-teman nggak ngerti tentang coding sama sekali karena bukan background IT, itu ket asalkan roadmap tadi dikoreksi gitu ya, kemungkinan bakal apa namanya tuh, tambahin, ke salah satu modul roadmap yang dibuat sama Agent Learn Coding School ini. Oke, ini ada balasan lagi ya. Nah, di sini, disclaimer gue ternyata dia aware guys, tentang bahwa gue terbiasa dengan Dart, dia apresiasi. Thank you banget, pengertian banget ya. Agent-nya. Oke, aku akan sering bandingkan TypeScript dan oke, gue demen nih kayak gini, jadi ada komparasi karena gue transisi mungkin ya dia dia nilai.
programmer dari Dart mau ke TypeScript, makanya dia pakai perbandingan di setiap sintak yang bakal dijelasin nantinya. Oke, nice. Lanjut lagi, di sini ada modul satu. Oke, bener ya, di modul satu TypeScript setup first. Ada tiga materi. Topik satu mengenal TypeScript. Hmm, install TypeScript. Oke, apalagi? Kayaknya gua harus ngikutin deh, iya nggak sih tadi bilangnya? Oke. Bayangkan Dart tanpa Dart compile. Oke, sorry, kita ulang lagi. Modul satu TypeScript setup dan first program. Topik satu mengenal TypeScript terlebih dahulu. So, sebelum install kita pahami dulu TypeScript itu apa gitu ya. TypeScript itu ada rumus nih teman-teman dari agent adalah JavaScript plus tipe sistem, type system. Apa tuh? Gue belum nangkep. Coba di sini ada analogi persamaan. Bayangkan Dart tanpa Dart compile cuma kode JavaScript yang ditambahin lapisan tipe supaya lebih aman gitu. TypeScript di-compile ke JavaScript dulu, baru dijalankan. Oh, ini mirip Kotlin gitu ya. Ketika dijalankan dia berubah jadi Java kan, baru ke binary nantinya. Mirip kayak gitu berarti ya teman-teman ya TypeScript itu. Oke, gue paham-paham. Sip. Analogi lainnya dari .compile.js ada tsc, spec YAML, ada tsconfig. Spec YAML tuh yang biasa gue naruh package-package ya teman-teman, kayak ya library atau tools third party gitu ya, yang gue butuhin kalau gue ngerjain project. Kalau di TypeScript gue bakal naruh di tsconfig.json. Oke, ada Dart Analyze yang sering gue pakai buat analisa sintak atau ya yang ada error sebelum di-compile gitu ya. TypeScript juga ada pakai TSC, TypeScript compile, mid mid min min no emit. Oke, tipe annotation wajib, tipe annotation optional inference. Oke, next. Key insight untuk kamu, TypeScript itu lebih fleksibel dari Dart. Mhm. Kamu bisa skip tipe annotation karena TypeScript punya tipe inference yang sangat kuat. Kalau di Dart kamu harus tulis string name sama dengan row-is. Di TypeScript cukup const name row-is. Mhm. Tapi setahu gue Dart yang versi upgrade tuh, oh, yang var tuh itu Kotlin deh ya, atau yang val gitu. Itu Swift. Iya sih, Dart masih pakai gini ya. String, setahu gue sih var ya langsung. Tapi biarin. Nanti mungkin ya, model Big Pickle ini belum update gitu ya, belum dituning lagi tentang wawasannya di bahasa Dart. Tapi nggak apa-apa, gue ngerti. Gue juga pakai Dart di saat versinya tuh ngedefine variable kayak gini gitu ya. Apa namanya? Kayak apa? Ya harus di-define di awal string gitu. Kalau yang baru ya it's fine aja. Oke, lanjut lagi topik 2, nginstal TypeScript. Mari kita setup, ikuti langkah ini. Pastikan Node.js sudah terinstal. Gue pakai terus ya Node.js tuh versinya mungkin 22 kalau nggak salah. Kita bakal coba nanti ya. Kalau belum install, download dari Node.js Jadi install TypeScript globally, pakai npm install main.get TypeScript, baru cek versi tsc version. Oke, kita coba ya guys ya. Oke. Apa tadi yang pertama Node versi? Gua sih pakai Node versi 20 setahu gua. Nah, 24 ya.
Terus apalagi, TSC dulu gue cek dulu ya, takutnya udah nginstal gitu. Harusnya sih udah ya kan, nggak tahu kenapa sih tren NPM tuh naik sama Boon gitu ya, package. Ya karena banyak sekali produk-produk, AI yang ya tools AI yang dibangun pakai TypeScript gitu. Ya nggak TypeScript doang sih sebenarnya, tapi banyak gitu saat ini. Kita lihat TSC version gue berapa. Common not found, berarti gue belum install secara global. So kita install dulu ya, pakai npm install. Wih, install min global type script. Kita tunggu dulu sebentar teman-teman. Oke, added to package in 4 second. Harusnya udah keinstall, kita cek lagi. Nah, gue udah install versi 702. Emang latestnya berapa ya? Kita coba akses dulu ya. Oh, hmm, TypeScript latest version 70, seri 70 untuk Mayor Architecture. Jangan bilang gua bukan pakai stable ya. Harusnya sih pakai stable ya. 702. Wah, versi terbaru banget. Oke. Udah banyak sih yang pakai jadi harusnya aman aja. Gue takutnya sih ininya si apa namanya modelnya yang belum update gitu, belum dituning gitu. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mungkin nanti kalau ada trouble di tengah jalan, kita bisa nanya, kita bisa konfirmasi ke mentor kita, si coding school learn agent gitu ya. Sekarang coba install tadi di kamu, lalu kasih tahu hasilnya. Oke, kita tinggal kopas aja. Setelah dikopas, sorry, kebablasan. Sampai sini aja deh. Kopas. Kalau sudah, kita lanjut bikin test config. Udah. Oke, lanjut bikin. Karena dia agent ya, FYI temen, karena dia agent untuk mentoring, jadi dia nggak punya kemampuan untuk ngenulisin gitu ya. Ya bagus mentor namanya gitu. Kalau sampai AI-nya nulis, bahaya dong. Kita nggak belajar jadi dibuatin terus. Oke, direktori masih kosong. Oh, oke. Untuk memulai init project, pertama kita harus ya ada direktorinya, terus type apa perintah npm init min apa tuh min oke, ini di sini keluar folder ya, package JSON name belajar TypeScript. Ini nama foldernya guys, iya nama folder versi 100 index.js. Kok gue masih pakai JS? Ini akan generate package JSON. Oke, kita belum belum ini ya apa namanya, masuk ke apa komen kedua, yaitu npm install TypeScript. TypeScript set dev. Ini buat apa nih? Log JSON. Oh, dia ngeluarin versi log. Kayaknya gue ngerti nih. Kalau di Flutter itu, di Flutter, di pod ya, ada pod install gitu ya. Itu mengunci dependensi yang kita define di kalau kalau pod kan ada pod pod file. Ya, .pod file. Kalau di dat ada prospek YAML. Muncul
strip lock itu ya untuk mengunci, oke oke, paham gue sampai sini, tapi gue masih belum ini sih, tadi bahasanya JS gitu. Nanti gue bakal tanyain deh, bakal ngaruh nggak ke depannya gitu ya? Harusnya sih nggak ya, karena di awal udah dijelasin TypeScript itu bakal ditranslasikan ke JavaScript. Oke. Next, apalagi ada npx tsc ini. Apa nih npx tsc ini? Apa bedanya sama npm ini? Kita bakal tanya lagi nanti ya. Nah, di sini sorry. Sorry guys, salah. Gua lupa ke nambahin initnya. Nah, ini gua udah benerin. Create new tsconfig jasa. Nah, udah keluar nih TypeScript-nya. Apa nih? File compiler root dir file layout, kemudian modul node. Kayaknya ini konfigurasi program nggak sih? Root dirnya di mana? Terus ya targetnya ES ECMAScript mungkin ya. Next Next itu apa ya? Framework gak sih? Gue lupa sih. Ada Next.js gitu gue pernah dengar. Tapi harusnya ya itu framework gitu ya. Apalagi ada tipe, ada yang di banyak yang di komen ya di awal init. Node bla bla bla. Oke, konfigurasi. Step kedua, kita config TS-nya dengan setelah bla bla bla. Yang penting diubah compile option target TS 2020. Why? Kenapa dia nyuruh pakai 2020? Bukannya harusnya next ya? Ya, intinya ada bahasa yang ditargetin sih harusnya ya. Tapi sebelum gue lanjutin harusnya gue bikin git versi dulu ya, init gitnya dulu ya, baru kita garap gitu kan, biar enak nanti balikinnya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. hmm, Tulis aja di sini 2020 ada. Oke, ada. Terus modul modul nggak ada ya, modul detection. Iya, belum ada nih modul. Ya Allah, not next. Kenapa dia ke next ya? Buat yang tahu, mungkin ini next yang lain kali ya, bukan yang framework itu. Oke, terus strict. Strict ya ada. Strict tuh kenapa bang nggak di copy paste saja biar cepet? Nggak tahu ya. Gua lebih lebih apa lebih ngerasa kalau belajar itu nggak usah cepet-cepet. Yang penting lu paham prosesnya, lu paham hasilnya juga gitu. So, terserah teman-teman aja. Kalau memang ngerasa Kopas aja udah ngerti bang, nggak usah diketik satu-satu gitu, nggak masalah. Bahkan gua di sini gua matiin nih autocomplete yang dari AI itu, terus cuma ada suggestion aja by ekstensi JS ya, ini harusnya ya ekstensi doang gitu, untuk completion gitu. Oke, berikutnya apa nih? Outdir. Outdirnya nggak ada di atas nih, gua matiin. Outdirnya .dis, rootdirnya src. Oke, deklarasinya true, udah. Kemudian ada parameter include, itu setara dengan compile. Berarti di luar dong harusnya. Di luar sini ya. Oke, kita coba ya. Nah, nah,
Gitu ya? Include not module this. Kenapa setting ini kita save dulu, baru kita baca lagi. Kenapa setting ini strict true itu berarti tes script akan strict banget soal tipe mirip dot analyzer di strict mode. Oh iya, gua tahu. Iya, jadi kayak teman-teman tuh ada convention ketika penulisan variabel gitu ya. Kalau di Java kan pakai apa namanya tuh ya, bukan camel, intinya huruf gede, yang kedua huruf gede lagi gitu, kecil, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa kita atur tuh di properti si datnya supaya analyzer datnya nggak nyalain cara penulisan gitu. Kurang lebih kayak gitu oke, gue paham, strict true. Oh, dir ini file JS hasil compile. Kalau di Android itu kan hasil build gitu ya. Nanti hasil compile itu masuk di disk atau image yang sudah lolos compiling bakal ditaruh di folder ./disk. Satu lagi src itu shortcut tafsir kayak oke, ini yang bakal kita garap di folder src. Emang ada ya foldernya? Belum ada. Mungkin nanti kita bakal bikin. Ada include src. Oh, oh, sorry, ini src-nya belum. Nah, gini nih kalau gue ngikutin suggestion ya, dia gue sering ya itulah kelalaian kita guys ya. Semoga nggak terulang. Harapan gue biar belajar gue jadi ada hasilnya. Kalau nggak gitu gue kagak bener nguasain gitu ya. Sok lu bang, pengen pengen banget nguasain di zaman AI kayak gini gitu kan. Nggak, maksud gue nggak jadi si paling jago ya teman-teman, tapi seenggaknya ada yang nempel gitu di kepala gue, jangan sampai gara-gara gue nyepelein lupa nanti gitu. Gue kasih nge-vibe tapi nggak baca codingan, bahkan ketika baca codingan jadinya ini kode apa ya? Kok gue nggak pernah nulis gini tapi AI bisa nulis gini dan hasilnya nggak error. Nah, kalau teman-teman pakai nih agent plugin open code coding school, kejadian kayak gitu harusnya nggak gitu ya. Next, nah kan kita disuruh bikin folder src, di dalamnya ada file index.txt. Oke, kita bikin dulu ya foldernya ya. Foldernya src, di dalam folder kita bakal bikin new file, filenya index.ts ya, TypeScript ya. Sip, oke. Oh, oke, ini nyuruhnya pakai terminal tapi gue pakai IDE yang udah bisa lah bikin kayak gitu. So, tulisan yang pertama harus gua tulis adalah const greeting, bikin variabel konstan namanya greeting, tipenya string, kemudian isinya halo halo TypeScript. Oke, TypeScript. Allah, tanda tanda roket bodo amat. Dia ngibur kita, guys. Yang kedua, kita print ya. Konsol log itu print ya. Kalau di dat ya print doang nggak sih? Gue lupa juga. Karena zaman sekarang kalau nggak menguasai banyak platform target tuh, power selling skill kita kayaknya susah gitu untuk sustain gitu. Jadi ya udah, yang penting gua nggak keluar dari spesialisasi scope ini. Jadi bahasa programnya banyak gak masalah. Kita save. Udah di save juga greeting. Perhatikan const greeting string, di sini kita pakai eksklusif tipe annotation string, tapi sebenarnya TypeScript bisa inference otomatis tanpa annotation. Kita bahas lebih detail di modul 2. Coba gue deketin deh, biasanya ada tipenya kan string. Kalau gue kan dia bilang inference bisa ya, harusnya gini juga masuk dia ke string. Apa gue di save dulu?
kayaknya kayaknya, idenya ya, kalau pakai Intellis ini lebih lebih informatif seenggaknya, bakal dikasih tahu, dari value itu strength. Oke, lanjut, nggak masalah teman-teman. Eee, Step keempat kita compile. Cara ngompalnya kita jalanin npx, kemudian tsc, setelah itu oh gua ngerti. Jadi di npx itu ada, eee, program yang bisa dieksekusi, namanya TSC atau TypeScript Compiler. Ini mirip ya sama Rust gitu ya. Rust itu juga kalau mau compile tulis aja RUST C gitu. Terus enter, nanti ke compile. Compilernya itu bakal muncul di sesuai aturan tsconfig tadi, outputnya di dir. Di node, mana sih? Di dis, kemudian keluar tuh, index.js. Nah, oke teman-teman. Wow banget ya, bahasa programan satu ini hal baru, impresi juga buat gua, dan sorry gua minum dulu. Dan itu asik ya untuk orang yang terbiasa dengan kecanggihan IDE-nya. Mungkin orang-orang sering ngebandingin tuh, Intellis lebih canggih, lebih lebih informatif dan bla bla bla. Itu masalah experience aja teman-teman. Ju eee, fa ju Ini justru gue di kesempatan belajar kali ini, gue nemu hal yang wow gitu, bisa kayak gini gitu. Ya ini kan mirip juga ya sama apa namanya tuh, Rust compile juga. Dan ini udah modern sih harusnya ya. Banyak bahasa programan yang lagi tren juga melakukan hal yang sama. Kalau kita lihat di sini, tercipta file index.js, ada 4 baris kode. Baris pertama use strict, ini mungkin karena define project TS tadi ya, ada strict true-nya. Kemudian yang kedua, object define property export as module. Ini juga sama di target, di test configuration. Yang kedua nih, baris ketiga nih ada const greeting sama dengan hello TypeScript. Kemudian di baris 4 console log greeting. Masih ingat kan teman-teman, kode TS yang sorry gua taruh bawah dulu deh. Mana? Gimana cara cara kok nggak bisa? Biasanya bisa. Nah, gini. Nah, ini kita coba belajar ya teman-teman. Dari codingan TS yang cuma uh, ada 2 baris ini ya. Kalau kita perhatikan type tipe apa tadi dia bilang istilahnya. Itulah pokoknya. Di sini hilang teman-teman. Tapi isinya sama persis gitu ya. Ya, jadi beberapa hal yang jadi pembelajaran buat gua, di sini ngebuktiin ketika TypeScript itu di-compile akan menghasilkan, kode JS gitu ya. Oke, gue sekalian belajar TypeScript, gue juga dapat JS-nya teman-teman. Asik ya, belajar pakai, eee, apa, petunjuk dari agent ini gitu ya. Oke, kita bakal lanjut lagi, apa lagi ya, yang bakal diminta. Coba ikutin step di atas dan kasih tahu aku hasilnya. Wow, ya, wow, ini menyenangkan. Namun, nah di sini gue langsung to the point aja. Aku tuh mau nanya beberapa hal yang gue nggak familiar gitu ya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Oke. Yang pertama, apa itu npm, npx,
Terus apa sih tadi ya? Gue lupa mau nanya apa aja. TSC, iya itu ya. Dan TSC, kemudian yang kedua, gue tadi ngelakuin perubahan. Kenapa target diubah jadi PS 2020? Gue lupa tadi, kalau di Ctrl Z bisa nggak ya? Biar balik lagi gitu maksud gue. Terus modul, oke, PS20. Kita kita ini aja lah ya. Nah, kita copy aja al gitu. Terus kita tanyain ke si agent, kenapa test config diubah padahal PS config tercipta seperti berikut. Tercipta otomatis maksud gue, biarin dia ngerti harusnya. Terus ada lagi nggak yang main gue tanyain tadi? Redir sih aman, include juga aman. Hmm, oke, itu aja sih. Coba ya kita tanyain. Seru ya, belajar hal baru gini di era AI gitu ya. Jadi, eee, prevalence-nya beda aja sih dibandingin lu ngerjain proyek hasil generetan AI, ya jalan-jalan, cuma lu nggak bisa menikmati esensi coding di dalam, project lu gitu. Itu aja sih. Kalau masalah nulisnya AI nggak masalah, tapi kalau lu nggak paham, eee, rugi nggak sih? Rugi nggak sih gitu kan buat kita yang jadi ya profesional di bidang development software atau ya di IT programming gitu ya. Nah, ini ada jawaban dari pertanyaan gua tadi. Oke, dia ngasih feedback, ini pertanyaan bagus, ini penting banget untuk dipahami. Ya, let me break it down. Oke, apa itu NPM, NPX, dan TSC? Kalau NPM singkatan dari Node Package Manager itu mirip sama pub di Dart. Oh, library package ya? Oke, gue paham. npm install TypeScript save dev itu setara dot pub. Oh, oh ya ada Flutter pub apa? Flutter pub pub add ya, pub add bla bla bla. Dev itu build tipenya ya, development. Oke, gue paham. Ada Express. Oke, sedangkan npx itu node packet execute. Kalau di Dart ada Dart run. Oh, oke. Ininya NP-nya aja sih teman-teman yang di awalnya ya. Node package atau node em, ya node package ya. Tinggal nanti di akhirnya ada yang npm itu manager, ada yang X itu executor gitu. Oke, gue paham. Makanya tadi ada perintah kan ada dua tadi npx tsc berarti node package mengeksekusi TypeScript compiler. Oke, paham paham. Sip sip sip. Gue jadi paham betul karena gue nanya gitu apa yang gue nggak tahu. Kalau ini nggak ditanyain, gue bakal ya ada plot hole lah di wawasan gue tentang TypeScript. Next, ada kenapa test config diubah? Nah, ini pertanyaan gue. Iya, betul dia ngerti maksud gue ada 4 hal yang dirubah ya. Dari node node next, modul ada target ES next jadi ES 2020 strict true. Ini gue udah tahu verbose modul syntax import harus implicit. Oke.
Yang perlu kamu tambahkan hanya outdir sama rootdir. Kenapa cuma itu, sisanya biarkan default. Lah, nggak dijawab nih pertanyaan gue tadi. Kayaknya yang ini ya, yang modul sama ESNEC ya. Apa yang membedakan modul Node Next, Node Next dengan CommonJS dan target ESNEC menjadi ES 2020. Nah, dia jawab deh teman-teman. Oke, kita baca lagi. Apa jawabannya nih? Jadi dia ngubah karena ada konsep penting ya di mana modul sistem di sini. Hmm. Node Next modul sistem versus CommonJS modul sistem. Katanya CommonJS itu yang versi old-nya, sementara yang Node Next.js itu versi modern gitu ya. Mhm. Sistem modul lama Node.js itu pakai require. Oke, paham paham. I see, I see. Kalau yang versi baru itu langsung import express from express. Iya sih, gua demennya justru yang Node Next ya. Yang atas nih jujur gua agak kagok sih, kayak gini itu. Tapi, nggak masalah sih ya, nggak masalah. Tapi ya jujur gue masih suka yang Node Next sih. Kenapa Node Next lebih baik? Sudo kedua sistem, CommonJS, S modul, TypeScript. TypeScript otomatis paham berdasarkan file extension seperti CTS, CommonJS versinya TypeScript, MTS, S modul, modulnya JS versi TypeScript, dan TS. Oke, aman ya, gua paham. Target ESNIC versus ES dulu. Ini menentukan JavaScript versi yang dihasilkan. Compile ke JS yang kompatibel dengan ES2. Oh, oke, gue paham teman-teman. Jadi ini pasti ada perbedaannya nih. Gue yakin nih. Kalau gue execute, gue rubah lagi tadi ya ES next. Gue balikin lagi ES apa ES 2020. Kita coba nanti ya. Gue baca dulu nih sampai akhir. Hmm, apa bedanya compile S-double sama S-neck? Name name row is const result sama name no, no label to uppercase beda SDK-nya. Iya bener sih, gue ngerti SDK-nya, tapi harusnya ada perbedaan sintak yang juga berubah dong. Dan juga kalau SDK-nya yang lama belum ada sistem no label kan. Ya tinggal kita eksekusi aja sih, apa namanya, di tes config kalau kita demen sama versi next, ya pakai aja next biar gampang gitu ya, kita memahaminya gitu.
Oke, kita coba guys, langsung aja. Eee, di sini pakai sebentar, di sini pakai snack. Terus yang CommonJS kita tadi pakai apa? Node Next ya. Oke, Node Next. Nah, kita coba ganti dulu folder ini ya, kita rename. Nanti gue pengen baca ulang apakah this old. Kita compile lagi ya teman-teman. npx tsc compile. Harusnya keluar folder this. Lah, gue lupa. Sorry, sorry. Gue lupa nginit lagi. Iya gak sih, harus nginit lagi gak sih? Eh, gue lupa teman-teman. Gue harus nginit lagi gak sih tadi ya? Gue scroll dulu ke atas. Hmm, compile and run npx tsc oh iya, ini sih udah. Aha. Oh, not this index.js. Harusnya outputnya hello. Bener sih, gue harusnya udah dapet tadi. Backtest.js udah. Dan keluar foldernya mana nih? Malah kagak keluar. ls. Lah, gue kagak keluar sih. Wah, kacau. Keluar tapi namanya this old. Oh, alah. Ini kerubah, guys. Ya, salah. Tar, gue pengen banget ya. Hmm, salah ES 2020 yang ini CommonJS. Oke, gue save dirinya disknya gue delete dulu. Ini bakal keluar ke disk old ya. npx tsc. Oke, udah keluar. Terus sekarang gue pakai disk yang baru namanya not not next sama as next. Save, gua compile lagi, maka keluar folder disk. Nah, kita buka yang JS versi pertama, kita keep dulu supaya enggak nanti ditutup ya. Kita bandingin sama index.js versi kedua. Oke, nggak ada perbedaan. Hmm, apakah mappingnya yang berbeda? Enggak juga. Enggak juga. Kayaknya export, kalau yang ini export juga. Mungkin ya sintak kita belum terlalu baik, jadi nggak ketahuan yang mana eh, apa perbedaan ECMAScript ya, versi lama dan versi baru. Tapi intinya begitu sih teman-teman ya. Harusnya udah bisa dipahami. Kita bisa lanjut lagi ke lanjut ke modul berikut. Oke, lanjut. Oke, asik ya. Asik, tapi lambat bang. Balik lagi tuh. Kalau lu menikmati meskipun lambat, ya udah jalanin aja gitu. Kalau lu pengen cepet, ya pakai teknik screening ya, minimal screening aja sekilas gitu kan. Kalau fokus lu tinggi harusnya cepat juga sih belajarnya. Nggak kayak gua, karena gua lagi maparin juga
sharing juga gitu ya, ya coding school ini kan bagian untuk log dan repository activity gua gitu, teman-teman. Jadi, eee, mungkin kalau tuntutan kerja gue nggak bakal kayak gini, gue bisa lebih, fokus lagi, gue pakai teknik screening untuk, scaling skill gua, sekaligus, approach target project di kerjaan gua gitu ya. Next, balik lagi, di sini kita lanjut ya teman-teman ke modul 2. Jadi modul 1 tadi harusnya udah selesai ya. Nah, modul 1 udah ke checklist nih. Ini bukan gue ya yang checklist teman-teman. Ini agentnya. Ini tujuannya apa? Nanti kalau kita lanjut lagi, agent udah tahu bahwa kita tuh udah belajar hmm, apa topik-topik di modul-modul sebelumnya, sehingga bisa lanjut ke modul berikutnya gitu teman-teman. Artinya apa? Ini bagus kalau teman-teman mau jadikan repository log pembelajaran teman-teman gitu ya. Mungkin nanti bisa di show up gitu ya ke recruiter atau ke tim, eh, apa ya sebutannya kalau freelance tuh ya, ya technical reviewer gitu ya, bisa gitu. Teman-teman bisa sekalian juga nostalgia gitu. Oke, kita lanjut ke modul 2 tentang variabel dan data tipe. Nah, ini yang paling penting. Gua nggak tahu tipe data apa aja di TypeScript. Dan di sini gua dapat perbandingan dengan Dart ya. Oke, yang pertama ada primitif tipe. Jadi dia belum, ya dia ada dari lahir gitu ya. Sementara lawannya primitif tipe harusnya apa nih? Modern tipe kah? Tipe inference dan explicit annotation. Oke. Jadi di TypeScript itu, kalau di Dart kita punya string, tulisan stringnya S-nya gede. Di TypeScript ada juga, tapi S-nya kecil. Kalau di Dart kita ada integer atau double gitu ya. Integer tuh bulat, kalau double tuh pecahannya. Di TypeScript itu jadi satu number gitu, ya. Mau pecah, mau bulat. Intinya itu number. Kemudian kalau di Dart ada bool, di TypeScript ada boolean. Bedanya cuma nambahin tiga tiga karakter doang ya. Kemudian ada null, null sama persis. Kemudian ada tipe dynamic di Dart. Ada di TypeScript juga sama. Namanya undefined. Hmm, beda konsep. Ini gue perlu tahu nih apa konsep yang terjadi. Kalau di Dart tuh dynamic tuh teman-teman bisa diubah dengan isian apapun gitu ya. Awalnya string tiba-tiba berubah jadi integer, itu bisa gitu. Kalau di TypeScript kayak gimana konsepnya? Nanti kita tanya ya. Kalau void sama, nah kayak different ada tidak ada integer has double, ada number undefined, variable dideklarasi tapi belum diassign. Oh, mirip null di Dart sebelum null safety. Ya bener. Di Dart versi lama ada apa namanya tuh, kita ngedefine variable boleh tanpa assignment value gitu ya. Jadi nggak dikasih nilai dulu bisa gitu. Oke, undefined tuh mirip kayak gitu. Oke, ya bener sih dynamic juga bisa gitu gitu. Cuma dynamic punya konsep tambahan selain itu. Oke, primitif tipe ini ada beberapa contoh penggunaannya di TypeScript. Ada const nama, titik dua string, titik dua number, titik boolean, titik nol. Oke, paham. Topik kedua ada tipe inference versus explicit annotation. Ini yang bikin TypeScript unik dari Dart. Berarti di Dart gak ada nih teman-teman. Coba gue baca lagi ya. TypeScript punya tipe inference yang sangat kuat. Kamu nggak wajib tulis tipe annotation. Kalau kalau nulis anotasi pakai titik dua string, tapi nggak nulis juga boleh-boleh aja gitu. Itu disebut tipe inference. Jadi tipenya bakal ngikutin apa yang di-assign gitu, value apa yang di-assign gitu. Oke, kapan pakai mana? Oke, kita pakai annotation kalau ngedeklarasiin tanpa value. Contohnya sebuah function
bernama Sapa yang memiliki parameter name bertipe data string. Nah, ini wajib dikasih annotation supaya nanti eksekusi blok kode di dalam fungsi Sapa itu sesuai dengan yang diharapkan, yaitu string. Halo, di sini ada concatenation ya, string hello dengan value dari variable name tadi. Makanya harus concatenation kan berlaku untuk string ketemu string gitu ya. Enggak juga sih, sebenarnya concatenation bisa ya untuk, yang kalau di Dart ya setahu gua, kalau di TypeScript gua nggak tahu apakah itu bisa dilakukan misal yang di param, number gitu ya. Kalau di Java kan harus harus di ini nih, halo number-nya misal angka, karena dia big integer misal atau integer aja gitu, itu harus dipanggil titik to string gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Kita coba nanti tanyakan juga gitu. Atau bisa pakai versi skip inferensinya, langsung aja umur 25, nama Rois. Function tambahan A number, B number. Wah, oke, number return A tambah B. Pakai annotation juga. Oh, iya iya iya, nanti ketika dipakai sama, eee, fungsi main misalnya, function main. Main tuh kalau di Dart gue biasa entry point, Java juga sama, ada ya bahasa-bahasa lainnya banyak sih yang pakai main untuk entry point program mengeksekusi gitu. Jadi kalau nanti di blok kode main ada, apa namanya tuh, yang manggil fungsi tambah, dua parameternya harus number. Misal parameter A-nya diisi pakai variabel umur gitu ya. Ya bener dia number karena 25 itu number, tapi ketika B diisi nama, maka inilah, kekurangannya kurang penggunaan yang kurang tepat gitu ya. Jadi kelebihannya begitu sih teman-teman. Di Dart ada var nama. Nah, di Dart tuh udah var setahu gue tuh ya, inferensi tuh. Ada juga, di Dart itu pakai yang eksplisit kayak string nama. Jadi dua-duanya bisa dilakuin gitu. Nice, modelnya cukup update. Mungkin kalau pakai Fable 5 atau Kimika 3 ini harusnya lebih up to date ya. TypeScript punya escape hatch untuk tipe safety. Apa tuh? Ini topik ketiga ya tentang any unknown type safety. Oke. Any itu avoid this. What? What? Kita baca dulu ya. Let bebas titik any sama dengan Royce. Lah ini mirip dynamic. Mirip kalau di Dart mirip sama dynamic ya. Bebas satu dot nah bener, bisa dirubah gitu, tadinya udah string dirubah jadi integer, next-nya dirubah jadi apa gitu ya. Kalau save alternatif, itu let data unknown sama dengan row is. Harus cek dulu sebelum pakai. Oke, ada type of. Oke, gue paham. Oh, di Dart ada nggak ya? Gue lupa. Hmm. Gue lupa, nanti gue inget-inget lagi teman-teman. Kalau ada yang tahu boleh dong tulis di kolom komentar, biar kita ya saling ya belajar bareng gitu ya. Sekalian diskusi gitu kan. Next, analogi di Dart. Any itu dynamic, bener. Analogi itu, oh iya objek null. Iya iya objek null harus dicek dulu kan tipenya. Dia tipe bukan primitif yang jelas harus objek unknown itu sendiri gitu ya atau objek null. Save must check. Typed, save. Oke. Oke, gue jadi paham banget. Gue makin nggak sabar teman-teman. Sesi depan gue harap kita bisa loncat untuk implementasi project untuk portofolio kali ya, lebih asik ya. Ngelihat sintaksnya sih oke sih. Mungkin nanti pas mulai project portofolio mungkin bakal ada struggle sedikit di environment pengembangan aplikasi
yang didukung TypeScript itu kayak gimana pasti harusnya beda ya. Next, kita lanjut dulu pembelajaran ini. Oke, topik keempat ada array types, kemudian tuple types. Kalau array teman-teman harusnya tahu ya kayak list gitu ya. Kalau di Rust ada vektor gitu kan. Nah, di sini juga ada tuple. Tuple itu eh, apa ya? Dia bukan tipe primitif ya, nggak ada. Dia tuh functional statistic approach gitu. Jadi umumnya ada di teman-teman yang sering ngulik tentang data analis gitu. Tuple itu salah satunya gitu ya. Nanti ada lagi ada either, kemudian option gitu. Mereka ada di ranah situ. Tapi ternyata TypeScript udah ngedukung hal tersebut gitu ya. Coba kita pelajari. Yang pertama ada array. Angka titik dua number array. String array. Oke, ini mirip sama Java ya, Java awal. Bahkan C juga kayak gini. Yang kedua ada array dengan tipe gitu ya. Array number itu array T-nya itu tipenya tuh number. Oke. Mirip aja sih, cuma penulisannya gue lebih familiar yang bawah ya. Kalau teman-teman JS mungkin yang atas. Kalau gue suka yang cara kedua. Inference tetap jalan. Cons campur sama dengan iya, inference lagi berulah. Jadi kita nggak tahu struktur data tipe yang clean gitu ya. Harus kalau di atas kan kita tahu langsung lihat 2 langkah aja tahu. Kalau yang pertama nih kita harus cek 1, 2, 3. Nah, buat teman-teman bahasa programan seperti itu tuh cocok nggak gitu? Cocok nggak cocok aja sih. Kalau gua lebih cocok yang dua dua kali kedip udah tahu gitu itu apa. Sehingga gue bisa lanjut mikir ke bawah, nggak berlama-lama di uh, mikir apa nih cons campur sama dengan array satu hello true. Berarti kan gue bisa aja nebak ini campur nih kalau di inferenin mungkin dynamic gitu ya. Kok dynamic? Dynamic data ya. Any gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Karena ini bisa diubah-ubah gitu. Oke, itu pros and cons aja sih kayak. Yang kedua ada tuple. Nah, kalau tuple, teman-teman nanti itu sifatnya tuh mm, matriks XY gitu. Jadi mungkin penulisannya mirip array, tapi mereka tuh terpisah satu sama lain gitu ya. Yang kiri string, yang kedua number. Ini bisa aja yang kiri apa string, yang kanan objek kelas gitu ya. Bisa jadi gitu. Oke. Dan ngaksesnya juga mirip ya sama array ya. Di sini ya, person index 0, person index 1. Sama juga, emang begitu tuple gitu. Kalau tuple itu setahu gue ada tuple 2, ada tuple 3, dan tuple n gitu ya. Jadi cara cara manggilnya memang sedikit mirip gitu. Next, di analogi dat gak punya tuple bawaan. Betul. Karena di dat itu static statistical type itu ada di Dart Z. Itu salah satu package yang teman-teman bisa cari di npm JS-nya gitu ya. Nah, tapi kalau di Dart itu di pub.dev. Namanya Dart Z. Kenapa gua ngajarin Dart Z ya? Maksud gua malah gue sharing Dart Z ya. Di sini gue belajar TypeScript. Dan ini justru lebih asik sih karena kita nggak perlu apa namanya nginget lagi. Gue udah misal belum ya biar support tuple option either gitu. Di TypeScript udah bawaan. Asik guys. Topik kelima ada enum. Kalau enum sih harusnya sama aja ya. Cuma kalau enum basic iya sama. Di Dart itu enumnya bisa lebih advance, mirip kayak di Swift ya. Enumnya tuh bisa punya nggak cuma subvarian objek aja. Objek enum status, subvarian aktif, inaktif, pending. Di bawahnya tuh kita bisa
naruh getter gitu kan, bahkan setter gitu. Mirip kayak kelas kalau di Swift atau, Dart gitu ya. Tapi untuk kebutuhan enum basic sih harusnya begini aja udah cukup. Oke, waktunya kita praktik lagi teman-teman, diajak coba buat file type TS di folder, SR ya source dengan kode berikut. Langsung kita eksekusi aja di folder, source ya di sini ya. Kita buat file dengan nama cypress.txt. Oke, codingan pertama, baris pertama ada const nama, di sini harusnya tipenya string, value-nya harusnya row is, kemudian titik koma. Nice, masih pakai titik koma, gue demen banget. Tapi kalau di Kotlin sama Swift itu udah enggak ya teman-teman. Ya ini Dart Java masih, nggak apa-apa ya. Seperti tagline-nya Pak Dika, jangan lupa titik koma. Gue terngiang-ngiang banget karena memori memor ya memorial banget sih belajar coding sama Pak Dika di WPU channel YouTube itu. Beda ya kalau sekarang gue pakai open code plugin aja, coding school agent gitu ya. Udah bisa belajar gak usah bayar, gak usah takut ketinggalan apa apa istilah itu ya yang belajar diburu-buru gitu. Teman-teman tahu kali ya. Tapi nggak masalah sih kalau emang metodenya suka diburu-buru karena malesan bisa jadi gitu. Itu cocok gitu metodenya. Tapi kalau gue sih orangnya mut-mutan ya, berubah-ubah gitu. Kadang pengen perlu dipecut, kadang enggak gitu. Kenapa ya kok nggak berubah ya warnanya? Oh alah, sorry guys, gue salah nulis nama di sini. Coba gue rename dulu TX gitu, bukan TX. Oke, apa lagi nih? Ini ada error nih, why? Umur is declared but is not value of friend. What? Oh, maksud dia nggak pernah dipakai. Oke, belum lah, belum selesai gue nulis. Counts is student titik dua berarti boolean sorry true. Oke, sebenarnya gue udah lulus sih tapi nggak apa-apa, biarin aja. Oke, terus apa lagi nih? Ada const kota sama dengan Jakarta. Oke, titik koma. Oke, gua dikasih tahu tuh. Lucu banget gak sih? Ada ada ininya tadi. Gak apa kita isi aja. Tapi kan nggak pakai. Sorry, sorry. Gue udah punya idealis, guys. Baru belajar udah punya idealisnya. Next, apa lagi nih? Cons, hobi. Hobbies. Kalau array itu pakai hobbies. Gue gak demen sih pakai yang itu. Gue demennya pakai yang gini. Nah, gitu kali ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Tuple, cons, coordinate. Iya tuh. Coordinate sih cocok tuh buat tuple karena tipenya ya. Coordinate tuh setahu gue nggak gini deh. Yang belum, tapi nggak apa-apa. Biarin ya. Ada yang minus altitude, latitude. Oh, nggak masalah. Ini kan cuma contoh doang ya. Nah, tuh di bawah malah dikasih kayak contoh begitu. Ya udah, kita tinggal ikutin aja. Min 6, dah, tab, dah. Enum, level, ada beginner. Harusnya gini doang juga bisa nggak sih? Tanpa value. Tapi di sini TypeScript sudah mendukung penggunaan value. So, aman aja bikin kayak gini. Cons, my level. Identify diri gua levelnya sekian. Next, kita print console log
Oh, sorry, gue udah mulai keluar nih penyakitnya. Doyan ngetap. Nama dari kota, umur, tahun. Umur. Emang ada umur ya? Nggak apa-apa deh. Ada. Level, titik. Oke, my level. Terlalu lengkap. Udah gini aja lah. Ada yang error gak? Harusnya gini ya. Oke, save. Kemudian kita compile cd npx tsx. Ada error di tab 2.7. Berarti di sini. Apa ya errornya ya? Oh, number. Gue isi pakai string. Emang gimana infonya tadi ya? Gue sorry. Sorry banget guys. Gue tadi nggak baca guys. Nah, cons umur, type string is not assigned to type number. Ya bener sih. Ini keliruan gua. Oke. Nah, kalau pakai type terus tuh teman-teman nggak bakal ngalamin gimana handling error atau baca error ya. Gue belum matiin yang mana lagi nih ya. Ntar gue matiin lagi dah suggestionnya tuh. Ya, kita harusnya sekarang udah bisa compile tanpa error. Oke, udah muncul. Dan kalau ngejalanin, kita bisa panggil node ke folder disk. Kalau yang indeks tadi eh, kalau yang indeks tadi hello doang, kalau yang eh, types.js Rois dari Jakarta, umur 25, level intermediate. Oke. Oke, berhasil. Berhasil. Next. Eh, oke, berhasil. Tadi saya sempat mengalami error, namun kok namun mengalami error ketika ya ketika compile, dan saya memahami kekeliruan itu sehingga saya perbaiki dan program berjalan dengan lancar sesuai kode. Kita copy ya, mungkin dia mau ngecek. Oke, kita udah sampai root web mana ya? Coba kita cek lagi. Di sini ya. Kita udah sampai sini. Nah, dia udah ada yang kelewat nih. Oh. Itu kalau yang progress tuh isinya apa ya? Oh, ada kompetensi guys, sudah muncul baru lagi nih. Dia ngecek guys. Sekarang topik terakhir di modul 2 yang belum kita kelarin. Any unknown type shape. Ini konsep jangan pakai any. Lah, emang gue tadi pakai apa? Mhm. Iya, gue
kayaknya dia, lupa aja sih kayaknya, eee, konteks limitnya kena gitu. Lagi-lagi ke batas konteks ya. Mhm. Mini praktis unknown vs any. Oke, kita bakal disuruh bikin, eee file safety di folder src, nanti gue disuruh bikin. Oke, kita langsung aja eksekusi ya. Mhm Namanya safety.ts, sintaksnya kita tulis ya, pertama kita bikin function, bernama fetch data, berarti ini biasanya dipakai untuk pengambilan data. Oke, tapi return-nya unknown, nanti harapan kembalinya tipenya unknown, belum diketahui maksudnya ya. Oke, return, eee, return itu tuple ternyata guys, ini tuple kan? Iya, harusnya ini tuple. Name, oh garing ini map ya? Map, nggak tahu deh, kita cek aja nanti pakai type of biar ketahuan. Itu objek harusnya. Kalau di TypeScript alias keluarganya JavaScript, tulisan kayak gini ya jelas ya, ini JSON ya. So, ketika const data fetch data, di sini kita bakal melakukan pengecekan type of data, sama dengan tuh, sintak identik ya dong. Jadi objek dan data tidak identik dengan null, dan dan ya berarti dan tuh h, dan ya n-nya n-nya kebangetan. Gue lupa teman-teman, kalau ada yang tahu, boleh, ditulis ya di kolom komentar. Sekali lagi kita sharing di sini buat belajar bareng, pinter bareng, intinya growing bareng lah gitu ya. Oke, berikutnya gue ngeprint console log, buka kurung, pertama data as object dengan name, variable name itu sebuah string dot name. Jadi gue bakal nge-log, ngeprint gitu ya, di log itu, properti namanya, apa, propertinya itu name gitu ya, dan dia ngambil dari objek yang diterima sebelumnya gitu ya, ini dari proses fetching data, berarti kan objeknya yang ini ya. Ada nggak propertinya namanya name gitu, dan itu bertipe string? Kalau ada dia bakal nge-return, nggak ada error maksudnya. Tapi kalau nggak ada maka error gitu. Oke, kita save dulu. Next, di sini kita bikin satu file sifatnya let dangerous. Gimana sih list dangerous? Dangerous titik dua, tipe datanya ini sama dengan fetch data, kita console log, uh, buka kurung, dangerous name. Apapun itu di dalamnya pasti ada, apapun objek itu di dalamnya pasti ada, yang diharapkan adalah property name. Jadi kalau gua nulis di sini gender gitu ya, ini bakal error gitu. Nah pertanyaannya, kita kita sengajain error ya. Kalau error gitu kita bisa compile atau enggak gitu ya. Bisa teman-teman. Kalau di Rust ini nggak bisa. Jadi Rust tuh
ada reference namanya itu ya, borrowing reference gitu. Kalau reference-nya itu tidak ditemukan saat compile, maka hasil compile-nya nggak bakal muncul, yang ada error gitu. Tapi di TS ini nggak berlaku. Ini insight banget buat gue. Jadi kalau gue jalanin ya pakai perintah nodes, kemudian safety.js, row is undefined. Nah gitu ya. Gender itu undefined masuknya. Kalau di objek, kalau dia ada sebagai properti sebuah objek bertipe any gitu. So kalau kita balikin ke name, kemudian compile dulu ya, biar nimpa. Setelah di-compile, jalanin, maka ketemu tuh si properti name itu value-nya string row is. Oke, gue paham. Oke, sudah berjalan dengan baik dan output-nya juga sesuai topik, maka valid dan kita bisa lanjut ke modul berikutnya. Oke, mungkin live sesi kali ini gue nggak bakal eh, berpanjang, ya nggak bakal berlama-lama ya teman-teman. Hmm, nggak kerasa juga gue udah nemenin teman-teman di sini udah 1 jam, 1,5 jam ya durasi. Intinya pakai open code plugin namanya Coding School, gue bisa dapetin banyak hal ya dari roadmap, kemudian asistensi juga gitu. Dan ini menyenangkan gitu ya. Gue bakal konsis, gue bakal habisin semua ini di live berikutnya. Mungkin gua gua hadirin lagi live sesi gue di LinkedIn atau di YouTube channel Coding School, teman-teman. Thank you udah nemenin, and uh, don't forget ya, kita jumpa lagi and see you.